Hai, saya Ibrahim Ulin dari Pusdatin BNPB. Kembali bersama saya. Sekali ini akan membahas mengenai simbologi dan labeling. Oke, sebelumnya saya akan review lagi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan simbologi. Jadi kurang lebihnya adalah kita akan mengedit simbol-simbol peta yang terdiri dari titik, garis, dan area atau poligon. Nah, kenapa titik, garis, dan poligon? Karena mayoritas objek yang ada di muka bumi ketika dipetakan itu akan dikategorikan ke dalam tiga aspek geometri itu. Titik misalnya untuk merepresentasikan sumur, tiang listrik, atau titik pengoboran. Garis digunakan untuk merepresentasikan jalan atau sungai, dan poligon digunakan untuk merepresentasikan misal sawah, danau, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke materi prakteknya. Buka lagi file-file yang digunakan untuk praktek. Kita akan menggunakan file yang namanya fasilitas_ibadah.shp. Caranya kita tinggal klik drag and drop untuk dibuka di QGIS. Nah, ini kita menggunakan file yang merepresentasikan simbol titik. Nah, kita lihat di file fasilitas ibadah ini ada apa aja isinya. Oke, ternyata ada di kolom unsur data mengenai masjid dan gereja. Oke, sekarang kita akan coba mengubah simbol dari data titik ini, data fasilitas ibadah, yang awalnya hanya menggunakan satu warna. Di sini kita akan coba menggunakan warna yang berbeda. Caranya, klik kanan, Properties, klik tab simbologi. Nah, di sini misal kita hanya ingin merepresentasikan si layer fasilitas ibadah ini memang hanya dengan satu warna, tapi ingin ganti warna. Caranya tinggal diklik bagian color, kita bisa mengatur warna sesuai yang kita inginkan. Kita juga bisa mengatur ukurannya pada kolom size menggunakan unit milimeter atau biasanya points, size 2. Kalau misalnya terlalu kecil bisa ditambah ukurannya, rotasinya, dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya lagi, kita bisa mengedit fill color dari si titik tersebut, kemudian warna garis luarnya, apakah mau berwarna hitam atau mau berwarna lain, terus jenis garisnya, apakah menggunakan garis solid atau garis titik-titik, bisa diatur dalam menu simple marker ini. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana kalau kita ingin merepresentasikan data fasilitas ibadah sesuai data gereja dan masjid. Caranya, kita klik di single symbol itu untuk memunculkan menu lain. Nah, sekarang kita ubah ke pilihan categorize. Di sini kita akan membedakan data titik berdasarkan kategorinya. Pada kolom value, kita klik, pilih nama unsur, karena di kolom inilah data masjid dan gereja itu ada. Nah, kemudian kita klik classify. Nah, dia akan otomatis muncul nilai apa saja yang ada di kolom nama unsur. Di sini ada gereja, masjid, dan satu lagi ada all other value. Ini biasanya data-data yang tidak memiliki informasi. Artinya dia berada di luar, dia bukan gereja, dia bukan masjid. Nah, untuk keperluan kita sekarang, karena anggaplah kita tidak ingin munculkan data selain gereja dan masjid, bisa kita klik, kemudian klik delete. Nah, dia tidak akan muncul dalam peta kita sekarang ini. Nah, untuk mengubah si titik-titik ini sama seperti tadi, bisa double klik, pengoperasiannya sama, menu-menu yang kita pilih sama, apakah ingin mengubah warna secara keseluruhan atau secara detail melalui simple marker, bisa diubah melalui menggunakan ini. Terlalu kecil, coba kita besarkan jadi 12. Oke. Masjid 12 poin. Oke.
Nah, dia udah langsung berubah. Warna ungu ini adalah warna untuk gereja, warna masjid ini coklat kemerahan. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, gimana kalau kita mengubah simbol titik yang awalnya cuma titik bulat ini menjadi simbol lain yang menjadi identitas dari gereja. Dalam hal ini misal yang identik dengan gereja salib, sedangkan yang identik dengan masjid itu simbolnya adalah bulan dan bintang. Di dalam QGIS sudah disertakan pula simbol-simbol tersebut, kita bisa langsung pakai. Contoh untuk sekarang yang kasusnya gereja, kita ubah dari simple marker menjadi SVG marker. Klik, kita drag down. Nah, di sini ada pilihan simbol-simbol yang sudah dibuat sebelumnya oleh pembuat QGIS, mana yang akan kita pakai. Nah, karena gereja dan masjid itu masuk ke dalam kategori bangunan religi, kita pilih di folder religion, klik. Nah, ini muncul pilihan lambang-lambang dari masing agama. Kita pilih yang sesuai. Oke. Oh ya, warna dari SVG marker ini bisa kembali disesuaikan. Apakah mau menggunakan warna yang sama atau menggunakan warna yang lain, sesuai dengan kreasi masing-masing. Untuk masjid, kita ganti dengan cara yang sama, simple marker klik, simple marker ganti SVG, drag and drop, pilih religion, pilih yang bulan bintang, oke lagi. Untuk sementara, untuk warna tidak saya ubah lebih lanjut karena ini sebagai contoh saja. Teman-teman silahkan explore warna apa yang ingin digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, ini tadi adalah data titik. Sekarang kita beralih ke data garis. Buka lagi folder file. Nah, sekarang kita coba lihat mana kira-kira objek yang yang umumnya itu direpresentasikan menggunakan geometri garis. Dalam kasus ini kita coba jalan. Kita akan menggunakan objek jalan. Drag and drop. Nah, kita akan muncul. Awalnya dia masih hanya satu warna saja dan satu bentuk saja. Kita coba akan eksplorasi lebih lanjut si data jalan ini. Kita coba lihat field ada nama unsur. Coba kita lihat si jalan ini dia dibedakan berdasarkan apa. Oke, ada jalan lain. Oh, ada jalan lain, jalan lokal, jalan setapak, jalan arteri. Oh, kategorinya cukup. Coba kita bedakan si jalan ini berdasarkan kategori itu. Caranya sama. Buka klik kanan, properties, masuk ke simbologi. Nah, pada opsi single simbol kita pilih lagi categorize. Value-nya kita pilih nama unsur. Classify. Nah, ini muncul ada jalan arteri, jalan lain, jalan lokal, jalan setapak, all other values kita hilangkan lagi. Oke, di sini yang coba diperhatikan adalah di keadaan nyata antara jalan satu dengan kelas jalan yang lain itu bisa berbeda. Dalam artian minimal luas dari jalan itu bisa beda. Jalan arteri akan lebih luas dari jalan lokal maupun jalan setapak. Dan jalan setapak paling cuman ukurannya paling kecil dari kelas jalan tersebut. Simbologi yang akan kita gunakan sebisa mungkin digambarkan sesuai dengan kondisi dengan keadaan sebenarnya. Jadi skenario yang akan kita lakukan adalah jalan arteri dia akan menggunakan lebar simbol yang paling besar, nilainya paling besar. Kemudian diikuti oleh jalan-jalan yang lain sampai jalan setapak itu adalah jalan dengan simbologi yang paling kecil. Kita langsung mulai. Line, simple line, contoh saja. Kita pilih warna. Oke, untuk pemilihan warna, di sini ada 4 cara. Apakah mau menggunakan rainbow color seperti ini, ada wheel color, ada palette recent color. Untuk kasus jalan, saya coba pakai menggunakan warna merah, menggunakan wheel color. Oke.
kemudian lebarnya coba kita atur menggunakan satuan poin, misal 4. Yang lainnya tetap sesuaikan saja. Oke. Jalan lain dan jalan lokal. Coba kita tes dulu. Jalan lain, simple line, buka recent color, pilih warna yang sama agar konsisten. Poin tadi arteri 4, sekarang kita coba jalan lain kita bikin 3. Oke. Jalan lokal, poin, simple line, warna merah, poin, kita coba isi dengan nomor 2, lebarnya 2. Terakhir jalan setapak, jalan yang paling rendah kelasnya, warnanya sudah sama. Oke. Poin kita coba 1. Nah, khusus jalan setapak, coba rekan-rekan buka referensi peta yang ada di internet. Itu umumnya ketika menggambarkan jalan setapak itu digunakan simbol garis putus-putus. Nah, di sini di QGIS kita bisa juga mengatur simbol garis jadi garis putus-putus. Di stroke style, solid line ganti dash line. Oke. Sepertinya cukup. Coba kita oke dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Ini adalah hasil pengaturan simbologi kita. Untuk kasus di sini kita coba kan tadi yang arteri dia menggunakan lebar yang paling besar, nilainya 4. Dia jadi kelihatan mana yang di peta ini yang merupakan jalan arteri karena dia kan merupakan muara dari jalan-jalan kecil lainnya. Pada kelas jalan lain dan lokal kita lihat antara jalan lain, kita identify, jalan lain ternyata lebih sedikit jumlahnya dan berada di ujung ketimbang jalan lokal. Berarti hierarkinya terbalik. Sekarang kita coba balik antara simbol dari jalan lain, ini 3 menjadi 2, jadi 2, dan jalan lokal, kebalik. Jalan lokal menjadi 3, jalan lain menjadi 2. Oke. Ya, sekarang sudah dibalik. Jadi secara hierarki dan logika ketika berada di lapangan, ini sudah mendekati representasi di dunia nyata. Di mana jalan utama itu jalan arteri, kemudian ada percabangan menjadi jalan lokal, dan jalan lokal itu berujung di jalan lain yang lebih kecil. Dan yang paling kecil tetap adalah jalan setapak yang disimbolkan dengan garis putus-putus. Oke. Ini tadi adalah contoh untuk merepresentasikan objek garis. Yang ketiga, kita coba, ini matikan dulu, menyimbolkan objek yang berupa area atau poligon. Kita coba menggunakan data yang tadi yang di bab sebelumnya kita gunakan, batas desa yang sudah ada data penduduknya. Drag and drop. Nah, dia udah muncul. Oke. Cara menyimbolkan jenis data poligon sama seperti dengan data-data yang sebelumnya. Seperti simbologi, categorize, berdasarkan katakanlah kecamatan, classify, yang di luar itu hilangkan. Oke, nah ini sudah dibedakan berdasarkan kecamatannya. Jadi ada warna yang sama meskipun beda desa karena dia berada di kecamatan yang sama. Nah, sebelumnya kita sudah memasukkan data penduduk. Seringkali ketika kita diminta oleh masyarakat atau atasan, kita diminta untuk membuat peta persebaran penduduk. Nah, karena kita tadi sudah punya data penduduk, kita bisa langsung coba petakan persebaran penduduknya seperti apa. Caranya buka simbologi. Nah, bedanya
di categorize ini kita ganti ke menu graduate. Kita bikin data yang warnanya itu gradasi. Si data graduate ini dengan catatan dia hanya bisa digunakan untuk data yang berupa numerik atau angka. Jadi kalau dia bentuknya berupa data tulisan seperti tadi nama kecamatan, nama desa, kelas jalan, itu tidak bisa dinyatakan dalam secara graduated. Pertama kita pilih kolom jumlah penduduk, color warna yang akan digunakan kita pilih default saja dari putih ke merah. Jika rekan-rekan ingin mencoba warna yang lain bisa, silakan diklik. Ini ada banyak pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan nanti ketika membuat peta. Oke, udah kita klik classify. Nah, dia akan secara otomatis membuat klasifikasi berjumlah 5 kelas dari yang warna putih sampai ke warna merah. Nah, di sini yang bisa kita perhatikan kenapa dia membuat 5 kelas, karena di sini nilai yang dimasukkan adalah 5. Dan metode untuk membuat persebarannya itu adalah metode equal count atau kuantil. Di situ kita bisa klik dan pilih lagi bagaimana metode pembuatan kelas yang rekan-rekan ingin pakai, apakah menggunakan equal count, equal interval, natural breaks, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk sekarang saya coba tetap menggunakan saya coba pakai equal interval. Itu artinya interval antara kelas itu akan sama. Kelasnya coba saya kecilkan menjadi 3 kelas saja. Nah, di sini bisa kita lihat angkanya itu tidak terlalu cantik karena ini angkanya ganjil. Si angka ini bisa kita atur secara manual dengan cara double klik. Ya, kita isikan lower value atau nilai rendah bawahnya dan nilai teratasnya berapa. Ini nilai yang mendekati dia, misal 1200, ini 2800. Oke, nah dia otomatis berubah, yang bawahnya pun akan ikut berubah dan bisa kita sesuaikan. Oke, ya, kalau sudah klik OK. Nah, dia akan otomatis berubah sesuai dengan pengaturan yang sudah kita buat tadi. Nah, terakhir data batas desa ini kalau hanya begini saja kita tidak bisa tahu ini nama desanya apa, ini daerah mana yang merupakan daerah padat, mana yang masih penduduknya sedikit. Kita bisa munculkan label atau nama dari desanya dengan cara klik kanan batas desa, properties lagi, pada tab labels. Di sini kita pilih yang awalnya no labels menjadi single labels. Nah, kita bisa memilih informasi apa yang akan kita tampilkan. Maksudnya apakah nama provinsinya, nama kecamatannya, dan karena ini adalah nama daerahnya, satuannya sampai ke level desa, kita pilih yang desa. Di sini kita bisa juga memilih jenis font, bagaimana stylenya, apakah regular, bold, italic, semuanya bisa diatur pada kolom teks, nilainya bisa diubah. Ini saya coba atur default saja. Pengaturan lebih lanjut tersedia di modul. Nah, ini untuk testing, dia akan muncul nama desanya. Kalau sudah, tinggal bisa kita munculkan. Nah, kita bisa lihat ini sedikit trik layering, batas desa taruh paling bawah. Ini karena sebagai sampel saja, warna merah untuk jalan dan warna data penduduk sama-sama merah, jadi kurang terlihat. Jadi ketika suatu saat teman-teman membuat peta, silakan pewarnaan ini diperhatikan dengan baik. Oke. Sekian materinya, silahkan dicoba, silahkan dibaca lagi modulnya untuk mengasah lagi kemampuan rekan-rekan dalam membuat peta dalam hal simbologi dan labelingnya. Sekian dari saya, terima kasih.